Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazal Hafiz. Di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 7. Yang pertama, Dara Puspitasari, MDK Ramadan, Putri Siregar, Putri Agus Riana, dan saya sendiri, M. Fazal Hafiz. Baiklah, ayo kita selanjutnya dengarkan baik-baik materi selanjutnya. Definisi bermain. Bermain adalah hak setiap manusia, dan bermain juga tidak mengenal usia. Bermain itu sendiri merupakan cara seseorang atau sekelompok individu yang melakukan sesuatu kebebasan tanpa halangan. Menurut Bethlehem, dalam Harlock menyatakan bahwa kegiatan bermain merupakan kegiatan yang tidak mempunyai peraturan lain kecuali yang ditetapkan pemainan sendiri, yang tidak ada hasil akhir yang dimaksud dengan realitas luar. Definisi terapi bermain. Terapi bermain ialah kegiatan dalam mengatasi masalah emosi dan perilaku pada anak-anak, diakibatkan responsif terhadap kebutuhan yang unik dan beragam dalam perkembangan mereka. Heri Saputro 2017. Terapi bermain digunakan karena selama bermain perilaku anak akan tampil lebih bebas, dan bermain adalah suatu sifat alamiah yang dimiliki oleh seorang anak. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi bermain anak. Menurut teori Harlock, terdapat 8 faktor yang mempengaruhi bermain anak, yaitu 1. Kesehatan. Jika anak sehat, maka semakin banyak energi anak tersebut untuk bermain dengan aktif. 2. Perkembangan motorik. Pada setiap usia melibatkan koordinasi motorik. Apa saja yang akan dilakukan waktu bermainnya tergantung pada perkembangan motorik mereka. 3. Inteligensi. Jika anak yang lebih pandai untuk menunjukkan keseimbangan perhatian bermain yang besar, maka upaya menyeimbangkan faktor fisik dan intelektualnya yang nyata. 4. Jenis kelamin. Kecenderungan anak laki-laki bermain lebih kasar dibandingkan anak perempuan. 5. Lingkungan. Anak yang memiliki lingkungan yang buruk, maka bermainnya juga kurang sehat, kurang waktu, dan lain sebagainya. 6. Faktor sosioekonomi. Anak yang memiliki sosioekonomi yang lebih tinggi, maka menyukai permainan yang lebih mahal, seperti sepatu roda. 7. Jumlah waktu bebas. Keutamaan waktu bermain ini tergantung pada status ekonomi keluarga. 8. Peralatan bermain. Peralatan yang dimiliki waktu bermain mempengaruhi bermainnya pada anak. Bermain. Manfaat bermain ini juga dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, perkembangan aspek anggota tubuh dapat kesempatan untuk digerakkan. Anak dapat menyalurkan tenaga atau energi yang berlebihan sehingga ia tidak merasa gelisah. Dengan demikian otot-otot tubuh akan menjadi tambah kuat. 2. Perkembangan aspek motorik kasar dan halus. 3. Perkembangan aspek sosial. Ia akan belajar tentang sistem nilai, kebiasaan-kebiasaan, dan standar moral yang dianut oleh masyarakat. 4. Perkembangan aspek emosi atau kepribadian. Anak mendapat kesempatan untuk melepaskan ketegangan yang dialami, perasaan tertekan, dan menyalurkan dorongan-dorongan yang muncul dalam dirinya, setidaknya akan membuat anak rileks. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kategori bermain. Kategori bermain ini dibagi menjadi 3, yaitu A. Bermain aktif. Dalam bermain aktif adalah kesenangan timbul dari apa yang dilakukan anak. Apakah dalam bentuk kesenangan bermain alat, misalnya mewarnai gambar, melipat kertas origami, puzzle, dan menempel gambar. B. Bermain pasif. Dalam bermain pasif adalah hiburan atau kesenangan diperoleh dari kegiatan orang lain. Pemain menghabiskan sedikit energi. Anak menikmati temannya bermain atau menonton televisi dan membaca buku. Bermain tanpa mengeluarkan banyak tenaga, tetapi kesenangannya hampir sama dengan bermain aktif. C. Bermain sosial. Partisipasi anak dalam kegiatan bermain dengan teman-temannya akan menunjukkan derajat partisipasi yang berbeda. Parton dan Brewer menjelaskan berbagai derajat partisipasi anak dalam kegiatan bermain. Dapat bersifat soliter. Macam-macam terapi bermain.
Yang pertama, bermain untuk memperoleh keterampilan anak, seperti mewarnai. Yang kedua, bermain sebagai melatih sensorik atau motorik, seperti menyusun puzzle. Yang ketiga, bermain bertujuan sebagai pembelajaran, seperti menghitung. Yang keempat, bermain sebagai peran dan simulasi kejadian, seperti bermain peran sebagai guru. Yang kelima, bermain kelompok seperti ular tangga, petak umpet, atau Barbie bongkar pasang. Cara melakukan terapi bermain. Pertama, pelaksanaan sesi terapi bermain. Di dalamnya ada A, pembuatan perancangan treatment. Ini adalah dilakukan pada tahap awal setelah penggalian data mengenai latar belakang keluarga dan anak, kebutuhan anak, serta dukungan orang tuanya. Yang B, pelaksanaan treatment. Tahap ini adalah tahap pelaksanaan. Dalam tahap ini, terapi melaksanakan rancangan treatment sudah dibuat dengan menjaga sikap profesional, kejujuran, dan kerahasiaan. Selanjutnya itu ada pendekatan terpadu dalam proses terapi bermain, meliputi relating. Relating ini adalah keadaan di mana yang dibuat oleh terapis menjadi nyaman untuk subjek. Selanjutnya releasing. Releasing adalah tahap di mana anak dapat melepaskan seluruh emosinya kepada terapis. Selanjutnya ada recreating. Ini adalah di mana anak menciptakan suasana dan anak ini menceritakan semua kejadian-kejadian perasaan yang tidak enak yang ia telah alami. Selanjutnya ada re-experiencing, adalah di mana anak mengulang kembali kejadiannya melalui proses bermain. Yang terakhir ada tahap resolving atau tahap pemecahan dari masalah si anak ini. Selanjutnya ada bermain dikontrol versus dan bebas. Di sini maksudnya adalah mengontrol mainan dengan menyeleksi mainan-mainan tertentu yang dapat digunakan untuk memecahkan konflik-konflik dari si anak tersebut. Terima kasih teman-teman sekalian yang telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami.